Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat belajar. Jumpa lagi dalam pelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari tentang kapilaritas. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian bisa menjelaskan tentang kapilaritas dan kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan kapilaritas. Nah, untuk itu di depan Bapak ada dua buah bejana berhubungan yang masing-masing berbeda bentuknya. Kita lihat bejana berhubungan yang ini. Yang ini bejana berhubungan dengan bentuk yang berbeda. Ini berbentuk tabung, lebar diameternya. Yang ini berbentuk melengkung. Sedangkan yang ini cembung nih ya. Seperti perut gendut nih ya, ada dua. Dan yang paling kiri ini tabung juga tapi diameternya lebih kecil daripada yang sebelah kanan. Nanti kita akan masukkan zat cair dalam bejana berhubungan yang ini ya. Kemudian bejana berhubungan berikutnya adalah bejana berhubungan yang semuanya bentuknya tabung, tapi diameternya berbeda. Dan ini diameternya paling besar, ini lebih kecil, yang ini lebih kecil, dan ini diameternya paling kecil. Ya, nanti kita juga akan masukkan zat cair ke dalam bejana berhubungan ini dan apa yang terjadi. Sekarang kita coba masukkan ke bejana berhubungan yang pertama dulu ya, zat cair ini. Coba perhatikan. Nah, kita masukkan zat cair perlahan-lahan. Lihat. Nah, kalian bisa melihat permukaan dari zat cair ini sama di tabung yang besar, di tabung yang melengkung, walaupun di tabung yang gendut nih dengan tabung yang kecil ini rata nih sama. Nah, ini sesuai dengan hukum bejana berhubungan bahwa jika zat cair yang jenisnya sama dimasukkan ke dalam bejana berhubungan, maka dia akan membentuk bidang datar seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita coba masukkan zat cair ke dalam bejana berhubungan berikutnya. Apakah sama dengan yang tadi? Coba kita lihat ya. Masukkan perlahan. Apa yang terjadi? Nah, lihat permukaannya. Lihat permukaannya. Nah, permukaannya naik. Kita lihat ini. Ternyata di tabung yang besar, permukaannya di sini. Ya, sedangkan yang ini lebih tinggi. Ini lebih tinggi. Nah, ini kurang sempurna karena ada gelembung ya. Nah, ini paling tinggi. Ternyata tidak sama dengan yang ini. Nah, ternyata tidak sama dengan yang ini. Kalau yang ini permukaannya rata, sedangkan yang ini permukaannya itu adalah naik. Nah, kenapa kenapa demikian? Ini yang disebut dengan peristiwa kapilaritas. Karena zat cair yang paling kiri ini berada di pipa kapiler, yaitu pipa sempit. Karena namanya pipa kapiler, jadi peristiwanya disebut dengan peristiwa kapilaritas. Jadi peristiwa kapilaritas itu adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair pada pipa kapiler atau pipa sempit. Itu namanya peristiwa kapilaritas. Sedangkan yang ini tidak, ini rata. Kenapa? Karena tidak ada pipa kapilernya. Sedangkan yang ini ada pipa kapilernya. Ini beda, ini lebih tinggi dibanding yang sebelah kanan. Nah, lalu peristiwa apa dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan peristiwa kapilaritas? Contohnya yang pertama yaitu peristiwa naiknya air dari dalam tanah pada tumbuhan. Kalian tahu tumbuhan? Tumbuhan itu daunnya selalu basah, padahal dia terkena sinar matahari, tapi daunnya selalu basah. Kenapa? Karena ternyata di dalam batang dari tumbuhan itu, akarnya itu menyerap air dari dalam tanah, langsung naik ke daun.
itu karena pori-pori dari batang itu adalah pipa kapiler atau pipa sempit. Itu adalah gejala kapilaritas. Nah, untuk contoh yang lainnya silahkan kalian cari sendiri. Apa saja peristiwa sehari-hari yang sesuai dengan gejala kapilaritas. Nah, itu saja untuk pelajaran kali ini. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.